Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Melanjutkan tentang karunia Allah yang diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan tidak diberikan kepada istri-istri Rasulullah yang lain. Kemarin saya bacakan ada 9 ya. Yang pertama, Jibril datang alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kain bludru yang berwarna hijau. Di sana ada gambar Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah ini calon istri kamu. Jadi yang menentukan itu Allah. Menentukan itu Allah. Waalaikumsalam. Bukan Rasulullah memilih sendiri, ini anak sahabat saya yang paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma. Tidak. Jadi, semuanya turun dari langit. Turun dari langit. Yang pertama, kemarin sudah kita kaji. Waqat, nomor 2. Waqat tazawwajani bikran wa ma tazawwaja bikran ghairi. Saya satu-satunya, saya artikan secara bebas, saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya satu-satunya perempuan, wanita yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan masih perawan. Virgin. Sementara istri-istri beliau yang lain, yang menurut pendapat paling kuat jumlahnya 10,
ditambah 1 Aisyah menjadi 11, itu semuanya janda. Saya memahami bukan merupakan suatu kebanggaan dari Aisyah, bukan suatu kebanggaan. Tapi kalau ini sebuah berita, dan memang itulah yang terjadi, mengapa Rasulullah itu, kalau bahkan ini yang bertanya salah seorang orientalis yang saya lupa namanya. Kalau Muhammad itu bukan nabi dan dipercaya oleh umatnya sebagai nabi, maka dia akan cari istri-istri yang semuanya masih virgin semua, masih perawan semua. Jadi maaf ya, saya harus menyinggung rumah tangga. Dalam hal ini istri-istri beliau lebih detail, bukan mau mengungkit-ungkit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah-mudahan lebih memahamkan kepada kita, semuanya itu berangkat dari wahyu. Semuanya berangkat dari wahyu. Menurut riwayat, Rasulullah berusia 25 tahun ketika menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, berusia 40 tahun. Berusia 40 tahun. Satu rumah dengan beliau sebagai suami istri sejak beliau berusia 25 tahun sampai salah satu riwayat 53 tahun. Biro 28 tahun. 28 tahun. Jadi usia Khadijah ketika wafat 40 ditambah 28 tahun. 68 tahun. Nikah untuk yang kedua kali dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Beberapa riwayat menerangkan usianya agak sebaya, sedikit lebih muda dari Khadijah. Khadijah 68 tahun ketika wafat. Rasulullah menikahi seorang anak kecil yang berusia 6 tahun. Ini kalau logika yang maju, bukan mantikus sama, bukan keyakinan kita bahwa Rasulullah melakukan segala sesuatu itu atas perintah Allah. Ini akan lahir di dalam benak kita sebuah pendapat seperti yang banyak dilontarkan oleh orang-orang yang mengaku Islam dan munggah kaji dan salat Idul Fitri. Tapi menolak ditegakkannya syariat Islam. Siapa namanya itu? Gus apa itu? Muafik. Masuk suara-suara yang seperti itu. Saya selali ya. Salah seorang di antara istri beliau adalah saudara sepupu beliau. Siapa? Yainab binti Jahsh. Rasulullah mempunyai anak angkat yang sangat disayang.
namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya, sudah punya istri Ummu Aiman, sudah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Saya kepengen makna Rasulullah kira-kira begitu. Nah, siapa yang kamu inginkan? Yang diinginkan saudara sepupu Rasulullah itu, cucu Abdul Muthalib. Ya, waalaikumsalam. Karena yang meminta anak angkat beliau, ya permintaan itu dituruti, dilamar kepada keluarganya. Keluarganya menyangka bahwa anak saya Zainab ini dilamar oleh Rasulullah untuk pribadi beliau. Ternyata ini orang Quraisy, orang Arab yang kelasnya paling tinggi, itu orang Quraisy. Meskipun bukan Bani Hashim, ibunya Bani Hashim, tapi bapaknya bukan. Tapi berhubung ya wallahu alam, karena sudah diiyani dinikahkan akhirnya. Ini kalau bahasa orang Jawa itu Zainab binti Jahsh itu teraing kusumo rembesing madu. Meningrat betul. Quraisy berdarah biru. Sementara Zaid itu bekas mantan budak beliau yang beliau angkat menjadi anak angkat. Ya setinggi-tinggi mantan budak ya tetap budak. Jadi ada kurang keserasian dalam rumah tangga beliau bersama rumah tangga Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bersama Zainab binti Jahsh. Kurang serasi. Bahasa orang Arab istiqla, merasa bahwa kelas saya lebih tinggi dari kamu. Sampai akhirnya pernikahan itu tidak lestari dan Zaid wadul kepada Rasulullah ingin mencerai istri beliau. Zaid bin Harithah radhiyallahu, jangan. Kata-kata jangan ini ya sesuatu yang lumrah diucapkan oleh seorang bapak kepada anaknya, mosok anakku arep megat bojone. Tetapi ada sesuatu yang kata orang ada udang di balik batu. Coba kita buka surat Al-Ahzab A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 37. Wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubtih wa takhshan nasa wallahu haqqu an takhshah. Walamma qada zaitu wa falamma qada zaitu minha wa tara zawwajnaka halika la yakun 'alal mu'minina kharaju fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Nama Zaid ini adalah nama satu-satunya sahabat
yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Abu Bakar disebut yaqulu li sahibihi, gitu ya. Berkata kepada temannya, tidak disebutkan. Enggak ada seorang pun dari sekitar 114 sampai 124 ribu sahabat Rasulullah yang namanya disebut kecuali Zaid bin Harithah. Tolong Abu Dzulqarnain ya. Dan ingatlah, ketika kamu berkata pada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Ini namanya Zaid bin Harithah itu. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah pada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Titik. Jangan Zaid, kira-kira kalau saya bahasakan begitu. Ya Muhammad ku ya kaya mimi. Nek wong Jawa ya. Kaya mimi lan mentuno ya. Nganti salah siji mati. Rasulullah jelas mengatakan amsik alaika zaujaka, jangan dicerai. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Padahal kata-kata yang diucapkan Rasulullah kepada Zaid, selain kata-kata seorang bapak angkat kepada anaknya, ini kekhawatiran Rasulullah. Kekhawatiran Rasulullah. Jangan-jangan di sini disebutkan wa tukhfi fi nafsik, wa tukhfi fi nafsik. Kamu menyembunyikan di dalam diri kamu sesuatu mallahu mubdih, yang Allah akan menampakkan. Apa yang kamu sembunyikan di balik kata-kata ittaqillah wamsik alaika zaujaka? Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Ada kekhawatiran Rasulullah. Nanti kalau Zaid mencerai istrinya, kemudian masa iddahnya sudah habis, Allah menyuruh saya menikahi Zainab yang adalah saudara sepupu saya, nggak ada masalah. Tapi di kalangan orang Arab itu masih kuat sebuah pendapat, sebuah keyakinan, bahkan sebuah prinsip, anak angkat itu anak kandung. Istri anak angkat itu istri anak kandung. Artinya apa? Tidak pada tempatnya. Tidak ada satu celah sekecil apapun kok sampai ada seorang bapak menikahi mantan istri anak di antara dua tanda petik angkat. Jadi nggak ada selera sama sekali. Nggak, sekali lagi ya kita dengarkan. Ayo, Kafi baca. Bisa? Ayo baca, ayo. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, dan kamu menyembunyikan sesuatu apa yang Allah akan. Kamu menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hatimu yang Allah akan tampakkan. Itu apa? Ya, ini kalau saya berbicara dengan bahasa takdir ya. Memang Allah takdirkan Zainab menjadi istrinya Zaid. Memang Allah takdirkan pernikahan antara Zaid dengan Zainab radhiyallahu anhuma itu tidak berjalan lama. Memang Allah takdirkan nanti terjadi perceraian. Apa tujuannya? Setelah terjadi perceraian, setelah masa iddah habis,
zawwajnakaha likai la yakuna lal mu'minina haraju fi azwaji atyaihim. Saya nikahkan engkau Muhammad dengan mantan istri anak angkatmu agar tidak ada halangan. Tujuannya ke sana. Bagi seorang bapak angkat menikahi mantan istri anak angkatnya. Anak angkat itu bukan apa-apa. Anak angkat itu bukan apa-apa. Artinya saya singgung sedikit ya, saya singgung sedikit. Nah, kedawan ya wes ora apa-apa lah. Seorang suami istri kemudian mengangkat anak. Kemarin ada bapak ibunya kena COVID, terus diangkat oleh seseorang menjadi anak angkatnya. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Hah? Bagus. Cuma kadang-kadang dan sering-sering orang itu lupa kepada realita. Nek sing tak angkat ki anak wedok, usianya masih mungkin 3, masih 4, masih 5 tahun, masih 6 tahun. Diupeni malah kadang-kadang bayi abang. Jadi anak bayi abang. Makanya TK, PAUD dulu ya, TK, SD, SMP, SMA. Ya, SMP itu wis ketok. Dalam hal apa? Wah, yo ki anakku iki, anakmu apa? Begitu ya, sambil bahasa yang paling ringan dari pendapat para ulama. Begitu anak ini balighah, bahkan sebelumnya juga, antara anak angkat dan bapak angkat itu tidak ada hubungan sama sekali, kecuali hubungan yang disahkan oleh pencatatan sipil. Artinya apa? Bapak melihat anak angkat yang sudah berusia, saya ambil pendapat yang paling ringan 15-16 tahun, sekitar ayune rong kuwi. Itu bapak itu lihat nggak boleh. Arep mangkat sekolah utawa nyang pondok salim nggak boleh. Ini orang lain. Ini orang lain. Sebaliknya kalau yang diangkat itu anak laki-laki. Ya taruhlah tadi ya, bapak tadi sudah, ketika anak tadi sudah berusia 15-16 tahun, ya sudah berusia 40. Itu orang umur 40 ngerabani perawan kencur itu ya, umur 16 tahun boleh enggak? Enggak boleh. Aturan terakhir undang-undang perkawinan harus 19 tahun. Lalu itu terakhir. Ini bukan mahram. Bukan mahram. Lah terus piye lah begitu ya? Lah terus piye lah? Ya jangan ngangkat anak sembarangan. Sebaliknya kalau yang diangkat laki-laki ya sama saja. Sudah 16 tahun, sudah 20 tahun, oh gagah. Joko. Ibunya mungkin masih 40 tahun, wah ngaku nom bisa patut. Ya akhwat ya. Hei. Ini maaf ya, ini kadang-kadang yang seperti ini dianukan. Bukan diremehkan, bukan.
bukan diremehkan. Berangkat dari ketidaktahuan. Akhirnya luput sinatur kata orang. Nggak boleh satu rumah dengan dia, nggak boleh. Lah terus piye? Lah terus akhirnya kadang-kadang ya ngangkat anak itu anak perempuan, ngangkat anak itu anak perempuan, anak dari saudara suaminya. Nyambung. Jadi mungkin anak kakak suaminya atau adik suaminya. Lah, ini ponakan. Ngantek gede, ngantek perawan, ya tetap ponakmu. Kalau ngangkat anak laki-laki tadi anak dari saudara istri, kakak atau adiknya. Artinya Islam melarang pengangkatan anak kalau sampai anak tadi dinisbahkan kepada dirinya. Banyak yang terjadi, sudah usia 19 tahun, selesai kuliah, dilamar oleh orang lain, siapa yang menikahkan? Ya bapak angkat itu. Bisa jadi berangkat dari ketidaktahuannya, bisa jadi berangkat oleh kemauannya awet bayi apa kok. Ya pengecualian ada ya, pengecualian ada. Bayi abang di temunan ngarep omah itu kalau yang saya pernah dengar di radio itu, suami mau berangkat sholat subuh, nyenggol dus superem itu, dus superem itu kesenggol, wah, bayi. Akhirnya ya Allah, alhamdulillah lah terus. Akhirnya oleh istrinya, yang saya tidak katakan kebetulan, Islam tidak mengenal kebetulan, yang oleh istrinya pada waktu itu ditakdirkan oleh Allah lagak nyusoni anaknya. Artinya punya anak yang masih berusia di bawah 2 tahun. Wis tak susonane sisan. Berarti dia menjadi anak sesusuan. Nyambung ya. Ada yang ganjel mungkin belum saya teruskan. Iya. Masalah warisan. Masalah warisan sama sekali nggak dapat. Sama sekali nggak dapat. Ya. Kebijaksanaan itu bisa saja ya. Jadi punya mungkin anaknya itu jumlahnya 5. Kemudian mengangkat angkat 1, sudah besar bersama-sama. Itu bahasa musyriknya orang Jawa. Bahasa musyriknya orang Jawa. Nek wis omah-omah 4 tahun, 5 tahun kok ora ndek anak, ngangkat anak. Ya, ngangkat anak. Dengan punya anak itu konon benih suami atau benih istri itu protes. Kudune sing dadi anake iki aku. Lah kok malah wong liya. Lah akhirnya 1 tahun kemudian duwe anak itu jenenge mancing apa. Itu bahasa kemusyrikan lho ya. Lah ya sudahlah bagaimana, tapi sudah satu rumah sudah. Bisa jadi itu tadi kemenakan dari bapaknya, bisa jadi kemenakan dari ibunya, bisa jadi kebacut. Ya, bukan kemenakan. Ki awet bayi tak openi. Aku wis tuwa. Sawahku pirang-pirang hektar. Kalau saya mati, kakak kamu ini babar belas orang untuk warisan. Muga warisamu sing anak wedok paling ora, nek tak hitung itu paling tidak 1 miliar umpamanya begitu. Bagaimana kalau kakak kamu ini saya belikan rumah seharga 1 miliar atau 500 juta. Itu pun taran kepada anak-anak. Meskipun itu hak dia. Dalam rangka menghindari fitnah.
siap. Enggak ada siap itu. Insya Allah siap. Nah, begitu. Pakai insya Allah. Begitu. Nah. Saya dulu ini memang pengalaman saya juga anak pungut Ustaz. Jadi waktu oh, dipungutnya nih, anak angkat. Bukan Ustaz. Iya, iya. Terus? Hibah gitu kan. Iya, iya, apa tuh hibah? Jadi kalau bahasa syar'inya ya, bahasa yuridisnya, pondoknya tak aku, tak kayak masmu dewe, kowe ora itu protes, masmu ora tak kayak nyat kuwi dudu anakku. Ini bahasanya benar untuk itu sebagai imbangan ya. Surat An-Nisa Surat An-Nisa, surat keempat ayat 8. Billahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Itu artinya. Masuk kafir mana semua maca. Andeng-andengmu kok. Kene tak insupe. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi ini bertentangan dengan filsafat Jawa ya. Lemah kuburane urung garing wis do ngrembug warisan. Nek urung garing ki apa krungu, nek wis garing terus ora krungu. Ayat ini menerangkan ya segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Nah, ketika berita anak sulung, adiknya, keluarga itu berkumpul di rumah almarhum untuk membicarakan warisan ini. Nah, ada Budi, ada Pak D yang datang, ada umpamanya saya ambil contoh pribadi saya ya, anak saya nomor 4 itu meninggal, punya anak 2. Itu nanti kalau saya mati atau ibunya anak-anak mati, dia nggak dapat bagian. Yang itu bagian ibu lah, ibu wis nyambung ya. Cucu saya baik dari anak laki-laki atau anak perempuan itu nggak dapat warisan, karena tertutup oleh bapak dan ibunya. Apalagi ibunya sudah meninggal. Nah, pas pembagian warisan itu ya ada gerutuk-gerutuk. Memang diundang lah. Kabeh teko. Baru dibaca lagi. 8. Iya. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik. Nah, itu mungkin yang berkata, kalau yang meninggal saya ya, istri saya lah. Iki ya putune Mbah Kakung.
Ning ibuke wis ra eneng, nek ibuke eneng itu bahagia. Ning gak ning ibuke wis ra eneng. Ora ketang diciprati setitik piye? Dasarnya ayat 8 surat An-Nisa itu. Nyambung ya? Nah, termasuk umpamanya Pak D dari bapak, Pak D dari ibu, Bude dari bapak, Bude dari ibu. Itu tidak mendapatkan bagian warisan. Kalau yang meninggal itu punya anak laki-laki lah, itu pertingannya anak lanang itu di sini. Nutup warisan keluar dari rumah. Nutup warisan keluar dari rumah. Anak gur telu, wedok loro, lanang siji sudah keluar. Kecuali kalau bapak dan ibunya masih hidup ya. Bapak dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Mudah-mudahan nggak keliru. Nanti kalau keliru saya luruskan. Ini pertingannya anak lanang begitu. Wah, anaknya 10. Wedok kabeh. Mungkin nggak itu? Mungkin. Jadi biasanya bapak itu anaknya kalau nggak keliru 9 perempuan. Bagian mereka cuma 2/3. Nah, sing sak protelon metu. Metu itu artinya mungkin kepada Pak D, kepada Bude, bapak ya kalau yang mati bapak dan lain-lain. Nah, di sini saya ulangi, ketika pembagian warisan itu datang beberapa orang yang tidak punya hak mendapatkan warisan, termasuk diantaranya anak pungut tadi. Anak pungut itu kucing itu loh, begitu. Masya Allah ya, luasnya Islam itu kan ngendi-ndi wis ngata nggak akan. Ada yang tanya Ustaz. Sebentar, lah itu beli sudah. Satu keluarga punya anak perempuan semua. Kemudian dia ngambil anak angkat laki-laki. Kemudian anak laki itu disusukan pada adik. Dinikahkan. Anak angkat itu disusukan ke adik ibu angkatnya kan. Apa jadi mahram? Anak angkat yang anak laki-laki yang diangkat menjadi anak itu disusukan kepada adik ibu angkatnya. Nah, sekarang adik ibu angkat punya anak perempuan, ibu angkat punya anak laki-laki, boleh nggak nikah? Boleh kan? Apalagi cuma anak sesusuan. Adik ibu angkat yang menyusui dia gitu ya, dan juga menyusui anaknya, antara anak dia dan anak sesusuan tadi nggak boleh nikah. Tapi itu kan saudara sepupu sesusuan, ulah kayak ukurane ngante, nggak ada masalah ya. Ya seperti tadi antara Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh, antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, antara banyak itu. Konon kata dokter, wah itu nanti lah Allah saja menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh, masa Allah kalah dengan dokter. Kemarin tadi Ustadz menyampaikan anak laki-laki itu penutup dalam artian warisan keluar dari nggak bisa keluar dari rumah, gampangnya begitu ya. Nah, ada pertanyaan dari jamaah kemarin. Jadi, loh, aku nangis saya kira takon ndak begini ya. Jadi tatkala anak laki-laki itu murtad bagaimana Ustaz? Itu kejadiannya terjadi. Kakaknya itu. Jadi anaknya kemarin tuh 4, perempuan 3. Iya, pokoknya murtad ya. Kafir, tapi dia murtad dari itu. Nah, itu bagaimana pembagiannya? Dasarnya jelas ya. La yarithul muslimul kafiro wala yarithul kafiru al muslimah. Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Orang kafir nggak bisa mewarisi harta orang
Islam. Cuma anak itu sering-sering urek. Bapakmu ra salat. Anu KTP ini Islam. Di situ. Tapi kalau bapaknya tuh tahlil, wah, betah. Kullu batatin dolalah, wa kullu dolalatin finnar, kafir. Nah, bareng bapak mati kedum warisan. Salat kok, ane ngomah, tur ndelik, ndemen tak injen ketok lah. Ini kalau anak begitu, Jadi tadi sekali lagi saya katakan urek kecing tadi ya, urek kecing. Nah kalau orang tua jelas ya, Jadi ketika, Masya Allah, penyakit ini namanya penyakit wuyung. Penyakit ini penyakit wuyung. Orang itu kalau sudah terkena penyakit wuyung, bukan bapak, bukan ibu, bukan kakak, bukan adik, bukan Kristen, bukan isu, kabeh tinggal. Ini pengalaman yang saya dapati. Orang itu kalau sudah kecantol dengan orang lain, nah begitu yang dulu pernah saya terangkan seorang mahasiswa fakultas kedokteran ketika sedang koas ketemu dengan seorang temannya, bukan ketemu ya, dia seorang pemuda muslim patuh untuk tidak berkenalan dengan lawan jenis apalagi pacaran. Nah, suatu ketika dia pulang setelah koas, teman perempuannya berjalan di depan, kelihatannya tergesa-gesa sampai kunci kontaknya itu jatuh dan dia tidak tahu teman perempuan tadi. Terus akhirnya dia yang di belakang, mbak, ini kuncinya jatuh. Oh, Masya Allah, trims. Nah, besok ketemu lagi. Kemarin yang menemukan kunci saya Zuya. Yes. Ke rumah ada yang masjid itu. Begitu perkenalan dengan dan tidak sengaja. Terima kasih sekali ya, Mas ya. Masya Allah, kalau bukan sampean yang menemukan, terus bagaimana nasib saya kemarin? Mudah-mudahan kita ditemukan di dalam hati dia begitu, dalam rumah tangga yang bahagia. Akhirnya ya witing tresno jalaran saka kulino lah. Gandeng ngerti sing wedok ki ora nganggo jilbab. Kalau sudah wuyung katanya kata. Ora bapak, ora simbok, ora kakang, ora adi, ora agama. Jadi kalau boleh saya ingatkan, apabila mengetahui ada salah seorang di antara anak kita gandengan dengan anak perempuan, langsung dilamar. Itu nanti kebacut-bacut seperti itu. Lain kali saya ceritakan itu ya. Ada seorang bapak punya anak laki-laki, melantung yang dewi ya. Ada seorang bapak punya anak laki-laki, itu ketika masih akrab dengan saya itu seorang karyawan proyek Bengawan Solo di Pabilan itu. Anak laki-laki lulus SMA, ikut dulu namanya Primagama itu. Primagama itu lain jadi ya. Ikut les Primagama itu. Nah, terus akhirnya beberapa kali
dia sedang pergi, didatangi anak perempuan. Si Anu ada Pak. Anu sedang pergi, kamu siapa? Saya temannya di Primagama sana. Oh ya sudah. Salam saya Pak. Ya waduh masuk salam saya. Akhirnya disampaikan betul, terus anaknya pulang. Takon, aku kenal jeneng iki. Mboten. Mboten mantuk-mantuk. Kowe seneng? Nggih. Omongin iki. Lulus SMA ini. Ini kalau boleh saya katakan bapak yang bertanggung jawab. Lulus SMA. Omongin iki. Ya disebutkan alamannya, didatangi, ya alhamdulillah bukan kebetulan ya. Bapaknya itu ya seorang muslim lah, seorang haji lah. Dia ngomong, anak saya tadi kedatangan anak sampeyan. Nggak biasa Pak. Pakai pengajian adane muni. Wiratalah. Ini saya serius Pak. Ya serius loh ini lah. Masuk adzan lah serius ya. Loh masa baru lu sama-sama SMA deh? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kuliah tetap kita biayai. Ternyata orang tua anak perempuan tadi juga kaya. Nah, nanti kita tanggung berdua lah. Tapi kuliah itu gunjongan ki wis suami istri lah. Begitu iya. Sama anaknya, kamu lulusan SMA tak blonjo podo karo pegawai negeri golongan 2A. Kuliah selesai, istrinya juga selesai. Wis kuliah, wis duwe anak, wis. Itu seperti itu. Semata-mata takut kalau sampai dia terkena penyakit wuyung, bapak kata orang Jogja dipreki. Pasar betul ya nek wong Jawa sprek lho itu ulah masuk. Ora mudeng kok guyu ngopo. Itu tadi juga begitu yang sudah lulus, sudah diwisuda, nah gitu. Bapaknya kowe ndang omah-omah le nggih, kula pun gadah calon. Sopo? Ditunjukkan dalam HP-nya. Loh, kok gundulan? Gundulan itu artinya nggak pakai jilbab. Kok kayak rasanat nyat Katolik kok Pak? Innalillahi wa inna ilaihi. Mungkin jarene nek wis nikah ajeng mlebu Islam, nek arep nikah ajeng mlebu Islam. Wah, masyaallah ya ibu ya Pak ribasane gulung komeng tenan. Gulung komeng tenan bapak juga ojo diteruske ojo. Apa jawab dia yang saya dengar ya, Pak, kula kok nyegur sumur purun kaya cah umur 5 tahun nggon Maroko kae. Saya disuruh apa saja siap. Tapi untuk yang satu ini tolong bapak dan ibu jangan ikut campur. Silahkan makan bakso campur saja. Loh ini wuyung itu seperti ini. Wuyung itu seperti ini. Imam Syafi'i suatu ketika melihat anaknya itu tidur, maaf ya, kemaluannya itu berdiri. Ngopo iki? Aja digugah malah keganggu kan ya. Pagi-pagi langsung ditanya. Kowe kepengin omah-omah le? Nggih. Dinikahkan. Dinikahkan. Umar bin Khattab pernah saya ceritakan. Sedang keliling kota Madinah malam hari mendengar udur antara anak dan ibu. Mereka kerjanya jualan susu. Kata ibu kepada anak,
campurono banyu. Badine ben akeh ora ketara nek lenga klentik dicampuri banyu mesti ora bakal ketemu. Mongko kon ngedol regane 14.000, ulaane 20. Nanti dimarahi Umar bin Khattab, Mi. Lah Umar bin Khattab ora weruh kowe kok. Dimarahi yang menciptakan Umar bin Khattab. Wes pokoke manut aku, enggak, saya patuh sama Allah. Kepada Asim, ya Asim itu termasuk orang yang senantiasa diajak oleh Umar bin Khattab untuk keliling itu. Ditenono omahe ditenono, kayak ono ping apa-apa sesuk tak inguke omahe sapa itu. Udah begitu dia pulang langsung pengumuman sama anaknya, sapa sing kepengin dadi manten? Ini bahasa Islam, ini bahasa Islam. Kalau sekarang ini bapak kau ngono, bapak deglen, semua kau pengen jadi mantan. Saya lupa namanya ya, saya wis tak golek ke jodoh. Rupane kaya ngopo ora ngerti, tuane sepiro ora ngerti, nang sing cetha wedok. Anak wedok iki anak sing jujur. Nah, begitu mudahnya mencarikan jodoh lah. Kalau sampai anak tadi kena penyakit itu tadi, penyakit wuyung tadi, pokoknya bapak nyuruh saya nyegur sumur saya siap, nganggu ondo tuh ya, alon-alon lah gitu. Tapi kalau masalah satu ini sudah saya pikirkan, nggak ngatakan sudah saya istikharah. Padahal seorang anak laki-laki, ya, bapak setuju, insya Allah setuju, ibu Rasida. Bapak dan ibu harus manut sama Daud. Enggak, Daud harus patuh kepada bapak dan ibu. Kenapa? Anak ini setelah menjadi istri saya akan menjadikan saya orang nomor satu setelah Allah, Rasul, dan jihad. Sebelum dia nikah yang nomor satu adalah Allah, Rasul, jihad, bapak dan ibunya. Begitu menjadi istri saya, dia harus menjadikan saya nomor satu. Padahal saya menomorsatukan bapak dan ibu saya sejak saya dewasa nganti aku mati utawa bapak ibuku mati. Dia harus berbakti pada saya, menomorsatukan saya. Kebaktian kayak yang gereja ya. Berbaktinya dia kepada saya itu baru dianggap sah oleh Allah kalau dia berbakti kepada orang yang saya nomorsatukan, bapak dan ibu saya. Ayo sing anak-anak takwid ini, ayo sing takwid. Kapan mau nikah? Harus atas izin orang tua. Harus atas izin orang. Ya kecuali beberapa pengecualian ya gitu bisa. Ora setuju aku. Lah napa? Ben pilihan lurah iki saya ngaku kuwi. Aku kalah sing menang. Lah ini masalahnya masalah lain. Wila taala. Tekan ngendi ku enggak. Terjawab ya dia. Jadi pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy itu pada dasarnya tidak diinginkan oleh Rasulullah sendiri. Nanti suara orang kayak apa kalau sampai mereka mengatakan Muhammad menikahi mantan anaknya? Angkat itu dianggap sama dengan anak kandung. Kamu takut pada manusia? Ya takut pada manusia dan ini sesuatu yang wajar. Dituduh menikahi mantan istri anaknya itu kan. Tapi Allah ingin menampakkan inilah Islam. Inilah Islam.
bahwa anak angkat itu bukan apa-apa, istri anak angkat itu bukan menantu dia. Kalau dia istri anak angkat tadi mungkin dicerai oleh suaminya seperti mencerai Zainab binti Jahsh, atau suaminya meninggal wis tondo wis timbangane kowe dipek wong liya wis tetep ana kene dadi anakku. Setuju ya Bu ya? Nggih. Ibunya ditareni arep ora setuju wong ku ya mantuku, arep setuju wela dalah. Kok dimadu? Padahal madu itu apa? Demikian, satu lagi mungkin. Jadi sekali lagi, tidak semua istri-istri Rasulullah itu diingini oleh beliau. Ya, paling tidak yang saya ketahui satu, Zainab binti Jahsh. Dua, kata orientalis tadi, kalau Muhammad itu bukan nabi. Bukan nabi, pintar ngomong, pintar jualan, wah pengikut ribuan itu. Mesti golek bojoku ya sing perawan-perawan sing isih kencur. Ternyata istri-istri beliau, Saudah binti Zam'ah usianya hampir sebaya dengan Khadijah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Juwairiyah, dan lain-lain, semuanya pernah menjadi istri orang lain. Ini saya satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi, kata Aisyah radhiyallahu anha, oleh beliau dalam keadaan masih gadis, masih ting-ting, tidak berbeda, tidak sama dengan yang bukan suatu kebanggaan, tetapi sesuatu yang lebih memantapkan keyakinan seorang muslim tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya 9 materi itu ya satu kali, tetapi saya bukan apa-apa ya. Begitu luasnya Islam itu. Coba mbok pitakonan neh ngono, ya jawabannya akan lebih melebar. Bukan sayanya yang pinter, Allahnya yang maha alim lah, begitu loh. Betul kok. Itu di Sinau, saya sampai di Masjid Al-Ikhlas Mendungan. Seandainya saya diberi usia 1 abad maca tafsir saben malam setubat isya, ora katam kok. Ora katam. Saya tidak tahu bagaimana agama lain, tapi Islam begitu. Saya mulai ngajarkan tafsir di Mendungan itu tahun 1991. Terus berapa tahun? 31 tahun. Tekan surat An-Nisa ayat 40 berapa itu. Lalu tekan surat Al-Ahzab terus umurku piro itu ya. Demikian kita akhiri dengan. Lah itu yang bolos itu, nyopot itu. Abu Anas itu. Ya repot ya Ki ya. Kita akhiri dengan doa kepada majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.